Kebutuhan transaksi di pasar-pasar tradisional menyebabkan munculnya berbagai profesi unik yang mendukung kegiatan jual beli, seperti jasa angkut troli dan pick up di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Lalu, bagaimana cara kerja mereka? Kadang kaki keserempet ini aneh, kepaduk, bengkak kaki. Malah teman ada waktu itu situ sampai kakinya beset, kakinya sampai keluar sininya sama kelindes lori bannya. Pas lagi nurun dari mobil. Riko sudah 11 tahun menjadi buruh troli di Pasar Kramat Jati. Orang-orang di Pasar Kramat Jati biasa menyebutnya buruh roli. Buruh roli biasanya banyak dijumpai di lapak penjual buah-buahan. Karena troli yang mereka gunakan saat membantu para pembeli buah grosiran mengangkut peti-peti buah yang cukup berat. Upahnya itu tergantung kayak misalnya hitungan per peti. Kayak petinya misalnya ada 5, tergantung kalau petinya kecil paling 3.000. Kalau petinya gede kayak peti naga tadi yang kita videoin tadi itu 5.000 biasanya. Kalau ada 8 kali 5 ya 40.000. Kali narik. Ya. Berarti tergantung banyaknya customer belanja. Setiap hari, pria 24 tahun ini bekerja mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Biasanya dalam sehari, ia mendapatkan sekitar 3 hingga 4 orang pelanggan. Sebelum memiliki troli sendiri, Riko menyewa troli milik temannya sekitar Rp20.000–25.000 untuk satu hari. Harga sewa troli tergantung rodanya. Untuk troli yang menggunakan roda besar, harganya Rp25.000. Sedangkan roda kecil, harganya Rp20.000. Kini Riko sudah memiliki troli sendiri. Butuh modal sekitar 2,5–3 juta rupiah untuk membuat troli. Selain butuh kayu, yang mahal dari pembuatan troli ini yaitu roda dan lahernya. Semakin besar roda yang digunakan, harganya pun semakin mahal. Kekuatan troli memang tergantung rodanya, karena bagian inilah yang sangat mempengaruhi beban kerja pengoperasiannya. Ya, Secret Lovers, keberadaan roda memang bisa mengurangi beban kerja fisik. Bisa nyampe 500 kilo, tapi saya paling kuatnya paling 300 kilo. Soalnya biar nggak kenapa-napa di jalan. Tanjakan kan kadang-kadang sini ada medan perangnya, pasti keluar tuh tanjakan. Biar barang orang, customer kita rapi, nggak jatuh, buat dijual lagi aman. Selain mengandalkan roda, troli juga membutuhkan tali tambang yang berfungsi menarik dan mengarahkan pergerakan troli seperti setir. Butuh skill yang gak kaleng-kaleng loh Secret Lovers untuk bisa menarik dan mengarahkan troli model begini yang berisi tumpukan barang. Karena perlu menjaga keseimbangan agar barang-barang yang diangkut tidak terjatuh. Kalau tipsnya pokoknya kalau yang biar kagak salah, biar nggak jatuh di jalan, nggak ngejomplang, jangan taruh di belakang. Ini aneh, jadi nanti ngejomplang. Lebih baik taruh depan, biar tindiannya makin jejak di kepala belokannya. Selain ditarik, untuk menggerakkan troli, biasanya Riko dan para buruh troli lainnya juga menggunakan cara dengan mendorong troli dari belakang. Biasanya mereka mengantarkan buah milik pembeli dari lapak penjual hingga ke parkiran. Atau ada juga yang diantar ke lapak sayur-sayuran. Jaraknya kurang lebih sekitar 800 meter hingga 1 kilometer. Menjadi buruh troli tak hanya butuh tenaga kuat, perlu kewaspadaan tingkat tinggi saat mengangkut barang. Risiko tertabrak ketika bekerja pun pasti ada. Bahkan kalau tidak hati-hati, tak hanya bisa terluka, tapi bisa jadi barang milik pelanggan pun bisa rusak. Dan itu menjadi tanggung jawab buruh troli. Tak hanya risiko ketika bekerja, terkadang ada juga pelanggan yang membayar tak sesuai dengan harga semestinya. Kadang kaki keserempet ini aneh, kepaduk, bengkak kaki. Malah teman ada waktu itu situ sampai kakinya beset, kakinya sampai keluar sininya sama kelindes lori bannya. Pas lagi nurun dari mobil. Kalau Riko bekerja di usia muda, Jimin Parman menjalankan pekerjaannya di usia 56 tahun. Dia sudah menjadi buruh troli di Pasar Induk Kramat Jati sejak 6 tahun lalu. Kalau pelanggan semuanya ada 7, paling datang ya 4, 3. Nggak sampai bersamaan datang semua gitu. itu sehari. Kadang-kadang nggak di hari siang doang, malam datangnya gitu. Ada jam 2, jam 1.
Karena usianya yang sudah tua, Gimin hanya kuat mengangkut maksimal 12 peti atau sekitar 300 sampai 350 kg. Keterbatasan tenaga membuatnya kesulitan menaikkan barangnya ke mobil walaupun hanya di sekitar area pasar. Namun tetap saja beberapa pelanggan memintanya untuk menaikkan barang ke mobil. Troli yang ia gunakan buatan sendiri dengan modal sekitar 2,7 juta rupiah. Soalnya Gimin menggunakan roda yang cukup bagus dan pastinya sedikit mahal. Ini kena keranjang jeruk. Keranjang jeruk kan itu dari bambu, tajam itu, tajam. Pas lagi dorong. Ya enggak, pas lagi naikin. Jadi jeruk meleset, tangan pinggirnya udah kena. Walaupun ada ratusan buruh troli di sini, masing-masing sudah memiliki pelanggan sendiri, sehingga mereka tidak saling berebut. Karena membantu banget. Perbelanjaan saya ini kan lumayan banyak. Kalau saya nggak pakai jasa lori, mungkin saya akan kerepotan banget pastinya. Kebantunya kita nggak usah berat-berat bawa-bawa, jadi kebantu juga buat si bapaknya. Kalau untuk biaya wajar-wajar aja ya. Untuk segini tadi ngasih 200.000. Tak hanya jasa antar barang menggunakan troli, ada jasa sewa pick up untuk mengangkut barang dalam jumlah yang lebih banyak. Elon, penjual buah di pasar Tanjung Priok ini, menyewakan pick up-nya ke sesama penjual untuk bersama-sama menuju pasar induk Kramat Jati. Ia mulai usahanya ini sejak tahun 2013 lalu. Dari pasar induk langsung ke Priok aja, nggak ada yang lain lagi. Upahnya sejalan 300.000. Biasanya Elon berangkat ke pasar induk Kramat Jati sekitar jam setengah 1 siang bersama 2 sampai 3 orang pedagang lain. Berangkat dan pulang belanja bersama sehingga biaya ongkosnya dibagi lebih murah atau biayanya dilihat dari berat belanjaan masing-masing. Ya dihitung berat itu per kintal apa per ton gitu. Ya sekitar kalau per kintal itu berapa Tep? 300 apa 30.000. Satu kintal. Paling mahal 360, 380 kadang. Kalau barangnya banyak gitu. Selain Elon, ada juga Suroto alias Toto yang sudah 25 tahun menjual jasa sewa mobil bak terbuka. Bedanya kalau Elon menyewakan secara berkelompok antar sesama pedagang, Toto menyewakan mobilnya di bawah pengelolaan koperasi resmi Pasar Induk Kramat Jati. Kalau lagi rame bisa 2-3 kali lah, tergantung jarak tempuh juga. Kalau jaraknya jauh kan paling cuma 1 kali. Kalau jaraknya dekat-dekat ya bisa 2 kali, 3 kali kalau lagi rame. Untuk menyusun barang di mobilnya, biasanya ia dibantu buruh angkut. Soalnya harus sesuai dengan berat barang agar barang tidak rusak selama di perjalanan. Ya, pertama kita kasih terpal dulu ya. Kalau misalkan barang yang di bawah itu kardus, berarti kita cari kayu untuk dialasin kayu itu supaya dia nggak kegencet. Gitu. Banyak kayu-kayu yang potong-potongan kayu di sini kan banyak. Ya, habis itu diterpalin udah kita berangkat. Ya nggak hujanan, nggak kepanasan juga iya. Secret Lovers, biaya sewa mobil pick up atau bak terbuka tergantung jarak. Harga sewa di kisaran mulai dari 150.000 sampai 1,5 juta rupiah. Karena area pengantaran tak hanya di wilayah Jabodetabek saja, terkadang sampai ke Cirebon bahkan Serang, Banten. Ya kesulitannya sekarang ya itu aja karena udah banyak saingan yang online itu tadi Mbak. Itu kesulitannya di situ. Para penjual jasa sewa mobil bak terbuka biasanya mangkal di dekat los buah di Pasar Induk. Mereka beroperasi mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Sementara para pelanggan kadang langsung datang ke pangkalan, ada juga yang memesan melalui telepon. Musim buah tertentu rupanya juga mempengaruhi seberapa laris penyewaan pick up di Pasar Kramat Jati. Seperti pelanggan satu ini nih, Secret Lovers, ia selalu menggunakan jasa sewa pick up setelah berbelanja buah musiman. Dan biasanya dalam sehari bisa bolak-balik mengangkut buah. 3, kadang bisa 5. Kalau musim duku Mbak yang rame itu Mbak. Kalau duku kan bisa 3 kali, cuma duku doang gitu. Kalau lokalnya paling 1 mobil, luarnya 1 mobil.